Jadi topik kita kali ini kawan-kawan yang baru masuk, rencana kita mau lanjutkan cerita Nabi Yusuf, tapi karena ada pertanyaan yang sangat apa ya keadaannya sangat penting untuk dibahas, yaitu persoalan mu'alaf. Ini cerita Nabi Yusuf tingkatannya sudah tingkatan menengah ke atas kalau dari kajian kita pembahasannya, sedangkan hal yang paling prinsip itu tentang persoalan mu'alaf. Ya, bagus sekali pertanyaan teman kita yang mengatakan kalau seumpamanya manusia itu sama agamanya, ya jadi bagaimana yang dikatakan mu'alaf? Ya betul, pertanyaan yang sangat bagus. Oke, sebentar kita bahas kawan-kawan, silakan dibagikan dulu ke teman-teman yang lain ya. Jadi kita bahas tentang persoalan mu'alaf. Jangan kita pikir bahwa mu'alaf itu adalah ya terjadinya hanya pada orang-orang yang berKTP Kristen masuk Islam ya. Jangan sampai kita lalai dari mu'alaf, jangan sampai kita sendiri belum mu'alaf loh. Islam, Hindu, Kristen, Katolik yang dicari selamat. Islam dari kita sumbernya dari mana ya, kata-kata Hindu, Kristen, Katolik itu dari mana sumbernya? Kalau dari Al-Quran itu hanya mengenal dua saja yang ada dalam Al-Quran. Ada disebut din, ada disebut milah. Kalau din adalah Islam, kalau milah agama nenek moyang ya, agama keturunan, disebut dengan milah. Sebentar kita uraikan latar belakang munculnya istilah mu'alaf. Jadi Bapak ini mu'alaf Pak ya. Ya sebentar kita bahas mu'alaf ya. Semua harus mu'alaf. Jangan tertipu dengan KTP sampai lupa untuk tidak mu'alaf. Kita tidak ada yang begitu dilahirkan langsung Islam, tidak ada ya. Oke. Baik, saya bahas dulu tentang latar belakang sehingga diperlukan mu'alaf. Kita paham bahwa yang kita pahami selama ini, mu'alaf itu adalah perpindahan dari yang bukan Islam lalu kemudian masuk Islam. Ya, kita akan bahas mu'alaf dalam arti hikmah ya. Bukan mu'alaf pada pengalaman kita selama ini yang disebut mu'alaf itu perpindahan dari kelompok non-muslim masuk kepada kelompok muslim. Kalau Islam kita pahami adalah fitrahnya manusia. Oke. Baik. Jadi kalau kita mau bahas tentang mu'alaf, maka hal pertama yang harus kita ketahui adalah pemahaman kita tentang agama. Ya, pemahaman kita tentang agama. Jadi latar belakang pembahasan kita judulnya hari ini tentang mu'alaf itu karena ada kawan kita yang bertanya setelah melihat potongan video dari kajian kita di MIMHA yang mengatakan bahwa di MIMHA itu tidak ada istilah perdebatan lintas agama di situ ya. Kalau saya tidak salah kata-katanya seperti itu. Tidak ada perdebatan lintas agama karena menurut kajian MIMHA semua manusia sama agamanya. Ya, garis bawah itu semua manusia sama agamanya. Jangan dipelintir kata-kata ini ya. Dipelintir larinya ya, MIMHA itu membenarkan semua agama. Nah, keliru kalau begitu bahasanya, beda ya. Semua manusia sama agamanya. Ya. Itu berbeda. Ya, kalau katakan semua agama benar, wah. Tidak seperti itu. Yang benar, yang perkataan yang benar itu semua manusia sama agamanya. Siapapun yang namanya manusia, ya agamanya itu sama, di mata Allah itu sama. Ya, agama itu apa? Agama adalah ya, silakan buka di surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 30. Faqim wajhaka lidin, di situ kata adin. Faqim wajhaka lidin hanifan
fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu kepada ad-din, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam hal Allah menciptakan manusia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi agama menurut definisi Al-Quran adalah fitrah manusia, fitrah penciptaan manusia. Dari mana agama? Orang-orang berilmu mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Ada mengatakan itu hadis Nabi, ada juga mengatakan itu perkataan orang berilmu atau ulama. Saya sebutkan benar awaluddin ma'rifatullah. Jadi untuk mengetahui itu kita harus melihat penciptaannya manusia, awal mula penciptaannya manusia. Penciptaannya manusia pertama kali seperti apa, supaya kita bisa memahami tentang agama. Oke. Di studio sudah dibuatkan skema gambar. Di surat An-Nisa ayat 1 menjelaskan tentang penciptaan manusia dari sisi batiniah. Di penciptaan manusia itu ada dua bagian. Pertama ada batiniah, yang kedua ada juga lahiriah. Untuk melihat ini kita lihat dulu di surat ke-7 Al-A'raf ayat 172. Supaya kita tidak Al-A'raf surat 7 ayat 172. Supaya kita tidak keliru memahami agama pembahasan agama menurut kajian MIMHA itu berbeda dengan definisi agama yang selama ini kita pahami menurut undang-undang atau menurut Kamus Bahasa Indonesia yang mengatakan agama itu adalah keyakinan atau kepercayaan atau aturan-aturan dan sebagainya. Menurut kajian MIMHA, Al-Quran sudah menjelaskan definisi tentang agama. Agama adalah fitratallah allati fatarana 'alaiha, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Di surat Ar-Rum ayat 30, surat ke-30 ayat 30. Itu Jadi berdasarkan fitrah penciptaannya manusia itu ada dua komponen, sebutkan seperti itu Ada dua komponen atau dua unsur. Yang pertama penciptaan lahiriah, yang kedua penciptaannya batiniah. Jadi kita bisa gambar-gambar penciptaan manusia. Penciptaan manusia ada yang lahiriah, ada yang batiniah. Kelihatan lahiriah, batiniah. Ini bisa dilihat di surat 7 ayat 172. Kita lihat surat 7 ayat 172. Silakan dibaca, Pandik. Al-A'raf 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi itu penciptaan lahiriah ketika terpancar dari sulbi keturunan anak cucu Adam, itu peristiwa lahiriah Jadi yang lahiriah dari mana dia? Dari sulbi anak cucu Adam atau dari kedua orang tua. Sebut saja begitu kedua orang tua kita.
kemudian ya ini yang batinia. Lalu kemudian diambillah kesaksian terhadap ruh atau jiwa atau anfus, ya, atau diri mereka. Diambillah kesaksian terhadap diri. Ya, kata diri ini, anfus ini, ya, ini yang perlu dipertanyakan, dari mana dia? Ya, dari mana diri? Karena tadi adalah dari sulbi kedua orang tua kita, nah, itu untuk penciptaan jasad. Ketika terpancar itu diambil kesaksian terhadap anfus, terhadap diri mereka. Dari mana diri? Ya, kita lihat surah 4 ayat 1. An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya, dari mana diri? Dari nafsun wahidah. Aku menciptakan kamu dari nafsun wahidah. Selalu saya gambarkan, nafsun wahidah itu adalah ya alif, ya. Dari nafsun wahidah keluar diri, sila aku keluar, ya. Disinilah diri kita keluar batiniannya. Ya, setelah aku keluar dari nafsun wahidah, lalu kemudian diciptakan dari nafsun wahidah itu pasangan. Ya, jadi diri dulu dikasih keluar, lalu kemudian dari nafsun wahidah diciptakan pasangan. Nah, lalu kemudian dari nafsun wahidah dan pasangan diciptakan semua yang berpasangan, atau laki-laki dan perempuan yang banyak. Ya, semua yang berpasangan atau semua ciptaan. Ya, termasuk di dalamnya adalah pasangan dari kedua ibu dan bapak kita. Ya. Iya. Ibu dan bapak tugasnya dia adalah membuat jasad, ya, apakah jasad laki-laki atau jasad perempuan. Ya, untuk apa jasad ini? Untuk tempatnya aku. Tetapi aku tidak serta-merta masuk ke dalam jasad. Aku yang keluar dari nafsun wahidah tadi, ya, awalnya adalah ya, sesuatu yang tidak dapat dikatakan, sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai sesuatu. Karena dia berasal dari diri yang satu, nafsun wahidah, dirinya Tuhan. Ketika keluar dari sana, ini juga ya, tidak bisa disebut sebagai sesuatu atau makhluk. Nah, disinilah terjadi perjanjian tadi yang disebutkan di surat 7 ayat 172. Ya. Situlah terjadi kemarifatan pertama, perkenalan pertama. Apakah aku ini Rabbmu? Apakah aku adalah Rabbmu? Nah, ini aku menjawab, betul engkau Rabbku. Kalau sudah mengaku seperti itu, mengaku bahwa ada Rabb atau mengaku keberadaan dirinya, maka aku ini menjadi terhijab. Akibat dia mengenal Rabbnya sehingga aku menjadi terhijab. Apa yang menghijab aku? Aku dihijab oleh cahayaku sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan fitrahnya manusia. Ya, inilah disebut dengan fitrah. Fitratullah alladzi fataran nas 'alaiha. Dari sinilah dimulainya itu ad-din. Ya. Dari sini awalnya agama. Fitrahnya manusia. Di sini mulainya ad-din. Nah, inilah yang dari Allah menciptakan manusia menurut fitrah. Semua manusia dicipta berdasarkan fitrah dari sini. Ya. Fitrah inilah yang akan masuk ke dalam jasadnya manusia. Nah, sebelum masuk ke dalam jasad manusia itu dibuat dulu keserupaannya, ya. Dibuat dulu keserupaannya. Nah, lalu kemudian dia masuk ke dalam jasad. Ini yang disebut dengan jiwa manusia. Nah, dari kedua gambaran ini, ya, ini yang disebut dengan fitrah, jalurnya fitrah atau kesuciannya manusia. Ya, sedangkan jalur tadi penciptanya jasad manusia itu disebut dengan jalurnya millah atau agama nenek moyang.
Nah, ketika manusia yang tadinya fitrah ini masuk ke dalam jasad, ya, masuk ke dalam jasad kita, maka sejak itulah dia melihat dirinya itu sebagai jasad. Aku adalah jasad. Ya. Karena di jasad ini ada padanya kolbu, pada jasad itu ada kolbu, ya. Di mana pada awalnya kolbu itu tunggal, sebelum terbagi-bagi, nanti sudah terbentuk jasad ini, baru kolbu itu terurai, terbagi-bagi menurut keadaannya jasad, keberadaannya jasad. Jadi ketika aku masuk ke dalam jasad ini, maka aku juga menjadi, ya, mengikuti perjalanannya kolbu. Ya. Dengan keberadaannya kolbu ini, ya, keberadaannya kolbu pada jasad, di mana penciptanya jasad ini berasal dari laki-laki dan perempuan yang kemudian diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, maka terjadilah keragaman pada jasad kita. Terjadilah keragaman. Terjadilah keanekaragaman penciptanya jasad. Kita baca dulu ini surat 49 ayat 13. 49 ayat 13. Al-Hujurat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ya, terciptanya laki-laki, terciptanya manusia dari laki-laki dan perempuan itu adalah gambaran tentang penciptanya jasad. Jadi dia diciptakan dalam keadaan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Itulah pecahan-pecahan dari kalbu. Jadi kalbu terpecah-pecah, ya, sehingga terbentuklah penciptaan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Itu ya. Jadi ketika aku tadi yang awalnya fitrah masuk ke dalam wilayah jasad ini, ya, menjadikan aku terbagi menjadi berbagai suku bangsa, berbagai suku, berbagai bangsa. Ya. Sehingga orang-orang yang melihat dirinya sebagai jasad itu, kelahiran pertama, melihat dirinya sebagai jasad, maka ya orang lain, ya, boleh dikatakan tidak ada hubungannya dengan dia. Karena jasad itu akan melihat, ya, ibu dan bapaknya berbeda dengan ibu dan bapak yang diciptakan oleh yang menciptakan jasad orang lain. Gitu ya. Jadi dari sinilah manusia itu disebut sebagai kafir. Ya. Disebutlah dia sebagai kafir. Kenapa kafir? Karena yang di atas ini kebenaran. Ya. Kebenaran di atas masuk ke dalam jasad sehingga kebenaran itu tertutupi oleh jasad, maka disebutlah manusia sebagai orang kafir. Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran penyebutan-penyebutan orang kafir, yang dimaksud itu adalah keadaan kita ketika berada pada dimensi jasad. Oke. Nah, sekarang perintah dari Allah atau perintah dari Al-Quran agar kita kembali kepada fitrah, ya, kembali kepada fitrah. Untuk bisa kembali kepada fitrah, maka jasad tadi yang diciptakan dalam berbagai suku bangsa itu harus disatukan dulu, ya, harus bersatu dulu. Nah, bersatunya jasad ini dalam keadaan suku bangsa menjadi satu kesatuan, itu disebut dengan mu'alaf. Itu yang disebut dengan mu'alaf. Oke. Jadi mu'alaf itu adalah perpindahan diri kita dari keyakinan, dari meyakini bahwa diri kita adalah jasad, ya, diri kita adalah jasad. Kemudian setelah mengetahui bahwa diri kita bukan jasad melainkan apa yang masuk ke dalam jasad, kalau keyakinan kita sudah seperti ini berarti sudah mu'alaf, sudah pindah agama. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang disebut dengan mu'alaf adalah perpindahan diri kita
dari awalnya dikuasai oleh hawa nafsu pada jasad, berpindah menjadi, ya, kita serahkan diri kita untuk dikuasai oleh ruh dalam diri kita. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka kita juga sudah mu'alaf. Oke? Baik, jadi mu'alaf itu terjadi atau wajib terjadi pada seluruh manusia, bagi yang menginginkan keselamatan baginya. Karena kapan tidak mu'alaf, maka ya ini sudah diciptakan untuk memenuhi neraka jahanam. Kalau tidak pindah, kalau tidak kembali kepada fitrah. Jadi mu'alaf itu bukan masuk Islam, ya. Mu'alaf itu bukan masuk Islam. Mu'alaf itu kembali kepada Islam, kembali kepada fitrah. Bisa dipahami? Ya, ada orang masuk Islam, dia sudah mu'alaf. Ya, mu'alaf itu bukan masuk Islam. Mu'alaf itu kembali kepada fitrah. Apa itu fitrah? Dirinya, awalnya, keadaan dirinya pada awal, sebelum dia masuk ke dalam jasad. Awalnya dia adalah suci, dia sempurna tanpa cacat, itu fitrah. Nanti setelah masuk ke dalam jasad, maka kesempurnaan dirinya itu sangat tergantung pada jasad. Sedangkan jasad itu dikuasai oleh hawa nafsu, maka dibahasakanlah dia jatuh ke dalam lembah dosa, atau dia sebagai umat yang berdosa. Disebutlah dia sebagai orang kafir. Ini diri kita, ya, diri kita ini. Oke. Jadi kalau persoalan kafir, persoalan mu'alaf, ya, marilah kita lihat diri kita masing-masing. Ya. Bukan perpindahan KTP. Jadi setiap manusia pada awalnya adalah fitrah. Kullu mauludin yuladuna alal fitrah, ini awalnya. Lalu kemudian karena kedua orang tuanya, di sini ya, kedua orang tuanya, maksudnya itu adalah kedua orang tua ini yang menciptakan jasad. Kedua orang tuanya menjadikan dia, ya, Yahudi kalau dia berhenti di sini, ya, Nasrani kalau berhenti di sini, Majusi kalau berhenti di sini. Ya, sedangkan di sini namanya kafir. Jadi kenapa dia kafir? Karena kedua orang tuanya, karena agama nenek moyangnya. Maksudnya begitu, bukan ibu dan bapak kita, ya. Nenek moyang kita, penciptaan jasad kita. Jadi kembali kepada Islam artinya lepaskan jasad dan kembalilah kepada fitrahmu. Lalu diajarkanlah bagaimana caranya supaya kita kembali kepada fitrah. Kalau tidak kembali kepada fitrah, ya, maka kita diciptakan atau dijadikan untuk memenuhi neraka jahanam. Surat 32 ayat 13. As-Sajdah. Dan jika kami menghendaki niscaya, kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan ketetapan dariku, pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Ya, kalau Allah ingin memberikan hidayah, petunjuk, pasti akan berikan. Akan tetapi sudah ada ketetapan bahwa akan dipenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama atau semuanya. Artinya yang menyelamatkan kita dari wilayah kekafiran kita ini, wilayah jasad kita ini adalah harus hidayah, harus petunjuk dari Allah. Dan petunjuk itu adanya pada dimensi ruh dari diri kita. Ya, di wilayah ruh, di wilayah fitrah kita. Oke, jadi ikuti ruh, ikuti Al-Quran, maka kita akan kembali kepada fitrah. Kalau tidak, kita akan tetap menjadi sebagai orang kafir. Gitu ya. Jadi dikatakan agama yang terbaik adalah agama Islam, maksudnya adalah kembali kepada fitrah. Kalau kita kembali kepada fitrah berarti kita mengikuti petunjuk dari Allah. Ya. Tetapi kalau kita tidak mengikuti petunjuk dari Allah, maka kita akan tetap menjadi berada pada dimensi jasad, dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, kita mengikuti, ya, perintah-perintah hawa nafsu. Itu ya. Itulah yang diilhamkan kepada jiwa ini, kepada jiwa kita, diilhamkan kepada jiwa, ya, jalan kefasikan dan ketakwaan. Jalan kefasikan berasal dari
kekuatan hawa nafsu pada jasad kita. Jalan ketakwaan berasal dari kekuatan ruh yang ada pada diri kita. Semuanya ada pada diri kita. Ya, jadi bisikan itu dari Allah semua, tetapi sumbernya bisikan fasik dari jasad, bisikan takwa dari ruh. Ya. Kalau kita ikuti bisikan ruh, berarti kita sudah keluar dari kekafiran dan masuk kepada Islam, sudah mualaf. Ya. Tetapi kalau kita bertahan pada fisik kita, jasad kita tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah, maka kita akan tetap pada keadaan kafir. Oke. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Sekarang kita lihat tentang mualaf ya. Apa yang dimualafkan? Surat 3 ayat 103. Surat 3 ayat 103. Perhatikan pembahasan tentang mualaf di surat 3 ayat 103. Al-Imran. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya, jadi ya, perhatikan bahwa mualaf itu ya dialifkannya qalbu, fa'alafa baina qulubikum. Ya. Awalnya kita berpecah belah atau bercerai-berai karena kita diciptakan dari laki-laki dan perempuan, lalu bersuku dan berbangsa-bangsa. Itu keadaan kita adalah bercerai-berai ya. Tetapi karena Allah mengalifkan kalbu, sehingga dampak daripada dialifkannya kalbu itu adalah kita melihat seluruh manusia itu menjadi saudara kita ya. Jadi ciri-ciri dari seorang yang mualaf itu adalah dia mampu melihat seluruh manusia sebagai saudaranya. Oke, tidak ada lagi yang terpecah dari penciptanya laki-laki dan perempuan. Ya, diciptakan dari laki-laki dan perempuan, menciptakan jasad. Nah, ini yang menjadikan kita bersusuku dan berbangsa-bangsa. Sementara tadi fitrah kita yang berasal dari nafsun wahidah, dari diri yang satu menjadi fitrah, ya. Kalau kita memandang diri kita adalah ini, maka kita akan melihatnya sumbernya berasal dari satu diri. Sehingga seluruh manusia itu adalah ya saudara kita karena berasal dari satu diri. Berbeda dengan pandangan orang yang melihat dirinya itu berasal dari laki-laki dan perempuan. Ya, maka dirinya ini ya kamu siapa, saya siapa. Ya. Bapakmu dengan bapakku tidak sama. Nah, ini kalau pandangannya adalah jasad. Tetapi kalau pandangannya adalah fitrah, kembali kepada fitrah, maka dia melihat dirinya berasal dari satu diri. Sehingga seluruh manusia dia akan melihatnya sebagai satu diri dengan dirinya. Itulah yang disebut dengan mu'alaf. Dialifkannya itu qalbu. Ya, dampak dari dialifkannya qalbu, dia akan melihat seluruh manusia itu adalah satu diri. Jadi kalau di dalam diri kita sekarang masih ada manusia yang bukan atau yang kita anggap bukan saudara kita, itu artinya kita belum masuk kepada tahapan mu'alaf. Kita masih berada dalam kekafiran. Kita masih menganggap diri kita itu adalah jasad. Oke. Jadi dengan dialifkannya qalbu menjadikan ya kita merasa bersaudara dengan seluruh manusia. Awalnya kita berada di tepi jurang neraka. Kenapa? Karena kita selalu menganggap bahwa ya tidak seluruh manusia itu bersaudara. Ya. Oke ya. Itu sudah berada di tepi jurang neraka, diselamatkan oleh Allah dengan disatukannya qalbu. Kalau qalbu menyatu, maka kita akan melihat seluruh manusia itu adalah saudara kita tanpa kecuali. Tidak pandang bulu. Tidak pandang KTP, tidak pandang identitas. Seluruh manusia adalah saudaraku, berarti
kita sudah mualaf. Tetapi kalau masih ada satu orang manusia yang bukan saudaraku tetapi dia musuhku, berarti kita belum mualaf. Kalau kita sudah mualaf, kita menganggap seluruh manusia itu saudara, lalu kemudian tiba-tiba muncul lagi rasa permusuhan dengan orang lain, itu artinya kita murtad lagi. Kita kembali lagi kepada murtad. Itu ya, kawan-kawan. Jadi mualaf itu adalah menyatunya kalbu dalam diri kita, sehingga kita memandang seluruh manusia itu adalah saudara kita. Dengan apapun keadaannya. Apakah dia pintar atau bodoh, apakah dia kuat atau lemah, apakah dia baik atau buruk, semua itu adalah saudara kita. Sehingga ketika ada saudara kita yang berselisih, maka seorang yang mukmin akan mendamaikan orang yang berselisih. Ya, bukan masuk kepada salah satu kelompok yang berselisih lalu bersama-sama menyerang ya lawan kelompoknya. Tidak begitu kalau seorang mukmin. Orang mukmin itu dia bersaudara, dia carikan jalan bagaimana caranya yang berselisih itu menjadi damai. Oke. Ini bukan mengkompor-kompori. Kompor-kompori. Oke. Surat 49 ayat 10. Al-Hujurat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ya, orang mukmin itu wilayahnya di tempat ini yang kita sudah kembali kepada fitrah. Ini namanya, kalau kita capai kembali fitrah itu baru disebut dengan mukmin. Kalau kita masih berada di sini itu disebut dengan amanu, orang-orang yang beriman. Beda itu ya, orang yang beriman dengan amanu dengan mukmin. Dua-duanya disebut orang beriman. Tapi ini ya beriman sejati, mukmin. Kalau ini amanu, baru belajar beriman. Kalau di bawah ini kafir. Ya. Kafir, amanu, mukmin. Mukmin di sini. Nanti sampai ke sini baru bisa melihat seluruh manusia itu sebagai saudara. Kalau di wilayah ini, di wilayah ladzina amanu, yaitu dicontohkan oleh Musa, oleh Nabi Musa, ya, dia hanya membela dari golongannya saja ketika terjadi perkelahian. Yang segolongan dengan dia dibela, dibantu, ya, sampai membunuh musuhnya. Itu pergolakan jiwa. Berbeda dengan ya, ketika sudah masuk kepada fitrah, kembali kepada fitrah, maka kita anggap ini sebagai seluruh manusia itu sebagai saudara. Maka ketika terjadi perselisihan antara si A ya melawan si B, ya, si A dengan si B itu dua-duanya ya belum mencapai mukmin, ya. Dua-duanya belum mencapai mukmin. Mereka tidak bersaudara, tidak saling menganggap sebagai saudara. Kenapa? Karena terjadi perselisihan. Ya. Sedangkan seorang mukmin, ya, dia menganggap dua-duanya sebagai saudaranya. Ya, dua-duanya sebagai saudara. Maka yang dia lakukan itu adalah mendamaikan ini yang berselisih. Damaikan kedua saudaramu. Ya. Kalau dia masuk kepada salah satu kelompok saja, lalu kemudian menyerang kelompok yang lain, itu belum mencapai derajat mukmin. Ya, jadi mukmin tidak gampang. Mukmin itu bukan identitas. Mukmin itu bukan apa ya? Ya, bukan identitas, melainkan sebuah pencapaian. Ya, mukmin itu sebuah pencapaian. Oke. Orang-orang mencapai mukmin maka akan melihat seluruh manusia itu bersaudara. Maka yang bisa dia lakukan adalah ketika terjadi perselisihan di antara kedua saudaranya, ya, jadi dia tidak pandang bulu, tidak ada kata musuh. Dia tidak memusuhi orang lain. Itu orang mukmin itu tidak ada musuhnya. Orang mukmin itu melihat seluruh manusia itu adalah saudaranya. Maka ketika saudaranya itu yang belum mencapai mukmin itu berselisih, bertengkar, ya dia berupaya untuk mendamaikan kedua saudaranya. Ya, itulah persoalan tentang mualaf. Jadi kita paham bahwa mualaf itu ya harusnya terjadi dulu pada diri kita, ya. Jangan dulu kita mengharapkan orang lain bisa mualaf sementara kita belum selesai mualafnya. Ya. Lihat diri kita, jangan sampai mati dalam keadaan kafir.
Mati kafir ketika ya terjadi perselisihan dengan orang lain, atau ada yang kita tidak suka dari orang lain, atau kita yakini bahwa mereka itu adalah musuh bukan saudara. Itu berbahaya. Kalau kita mati dalam kondisi seperti itu, berarti mati dalam keadaan kafir. Dosakah ngelarang Bapak ikut Golkar? Dosakah ngelarang Bapak ikut Golkar? Ini persoalan partai ya. Itu kalau persoalan hubungan sosial, intinya selama kita bisa memberi manfaat kepada orang lain, itu tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah ketika kita menggunakan kekuatan kita misalnya untuk mengintimidasi orang lain, atau menindas orang lain, atau menjajah orang lain, maka itu keburukan yang paling besar. Ya. Kenapa dibuat aturan dalam agama? Karena ketika manusia diciptakan dalam keadaan berbagai suku bangsa, ada yang kuat, ada yang lemah, itu dikhawatirkan yang kuat itu menindas yang lemah. Ya. Itulah dibuat aturan, dibuat hukum. Ini Ustaz ada Nusie. Nih, sudah dibaca itu Ustaz? Yang mana? Maaf Bang, kasihan ya nasib manusia, hidayah bukan milik kita, tetapi kita yang katanya mau pikul mana. Bagaimana ceritanya? Coba. Nusie. Bagaimana bahasanya? Maaf Bang, kasihan ya nasib manusia. Kasihan nasib manusia. Ya. Oke. Hidayah bukan milik kita. Hidayah. Tapi kita yang katanya mau pikir lama, yang mau pikul mana ya. Jadi awalnya ketika kita dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, ditinggalkan di surga, itu kita tidak menikmati surga. Ya. Ditinggalkan di surga tapi tidak menikmati surga. Kenapa? Karena kita berasal dari kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan surga. Ya. Sehingga ya untuk bisa merasakan kenikmatan surga itu harus diturunkan dulu ke dunia. Ya. Untuk diturunkan ke dunia, dijadikanlah kita sebagai khalifah. Khalifah ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan malaikat. Namun demikian, untuk bisa menjadi khalifah, maka haruslah kita menerima amanah. Jadi orang-orang yang menerima amanah itu sejatinya, kalau dia mampu melaksanakan amanah yang dipegangnya itu, maka derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Jadi tidak ada yang sia-sia ya. Tidak ada yang kasihan-kasihan. Qul nahbitu minha jami'a. Turunlah kamu semua ke dunia bersama-sama. Fa imma ya'tiyanakum minni huda. Barang siapa yang datang kepadanya petunjukku, faman tabi'a hudai fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran baginya, tidak perlu dia bersedih hati. Ya. Jadi kuncinya adalah ikuti petunjuk. Turun kita, terlahirnya kita manusia ke dunia ini menerima amanah adalah suatu perencanaan yang sangat matang dari Allah untuk mengangkat derajat manusia lebih tinggi daripada derajatnya malaikat. Tetapi kalau kita tidak mengikuti petunjuk, dikuasai oleh hawa nafsu, maka derajat kita lebih rendah daripada binatang. Surga itu nikmat terendah. Kau beribadah cari surga, ya betul. Jadi surga itu kelengkapan dari diri kita. Jadi surga itu jangan membayangkan sebuah tempat yang ya bahasanya kebun, bahasa apakah itu di dalam Al-Qur'an, sehingga kita bayangkan seakan-akan sebuah lapangan atau sebuah lahan yang luas ya. Surga itu kelengkapan dari seluruh jasad kita tanpa cacat. Nah, itu surga ya. Ya, kenapa dikatakan kenikmatannya rendah? Nikmat yang paling besar itu adalah ketika kita bersama dengan Allah. Ya. Orang-orang yang mendapatkan kesempurnaan dari jasadnya dipastikan dia bersama dengan Allah, sehingga seluruh keinginannya itu adalah terpenuhi, ya, seluruh keinginannya terpenuhi. Karena dia bersama dengan Allah. Berbeda dengan orang yang dibangkitkan dalam keadaan cacat, itu penderitaan, itu neraka. Ya, keinginannya tidak terpenuhi. Ya, dia minta tolong kepada orang lain berpaling. Ya. Semua sibuk dengan urusannya, berbeda dengan orang yang dibangkitkan dalam keadaan sempurna. Itu kembali kepada fitrah maksudnya. Kembali kepada fitrah berarti surga. Dibangkitkan dalam keadaan tanpa cacat. Ini ada dari Rasul Ustaz, bagaimana dengan konflik yang ada di Palestina? Ya, itulah tadi yang saya katakan. Ya, kita berada pada wilayah mukmin. Kalau seorang mukmin, ya, bagaimana kita menghadapi konflik di Palestina? Ini pertanyaannya ya. Ya. Kalau seorang mukmin, kalau kita mencapai ini, ya, mencapai seorang mukmin, maka kita akan mendamaikan ini, mendamaikan orang yang berselisih. Sekarang pikiran kita bagaimana yang ada dalam diri kita sekarang? Tentu mungkin kita akan berpihak kepada Palestina, atau ada juga yang berpihak kepada Israel.
Kenapa salah satunya? Kenapa kita berpihak kepada salah satunya? Karena kita belum mencapai derajat ini, derajat mukmin. Kita masih ada di bawah. Ya. Jadi kita tidak bisa paksakan diri kita paksakan diri kita untuk mendamaikan orang-orang ini sementara kita sendiri belum mencapai derajat mukmin. Ya, itu saya katakan tadi, mukmin itu bukan identitas, bukan pengakuan. Mukmin itu pencapaian, ya. Dari seorang yang memperbaiki dirinya, dari seorang yang mau kembali kepada fitrah lalu dia mencapai mukmin, maka pandangannya terhadap kekacauan yang ada di sana itu adalah semua saudaranya. Ya. Ada yang mengetahui, ada yang tidak. Ya, karena dia memiliki kekuasaan misalnya, memiliki kemampuan, memiliki kekuatan sehingga menindas yang lemah. Dua-duanya itu saudara kita. Kalau mencapai mukmin, tetapi kalau tidak, kalau belum mencapai ini ya ketika dia mendukung Palestina benar, ketika dia mendukung Israel benar. Ketika mereka terjadi perkelahian benar, perselisihan benar. Karena apa? Karena tidak mencapai mukmin. Jadi yang bisa menyelesaikan mereka ini adalah orang-orang yang mencapai derajat mukmin. Dan itu sangat jarang. Ya, sangat jarang yang seorang pemimpin yang mencapai derajat ini. Ya, rata-rata pemimpin negara kita itu ya berada di salah satunya ini. Kalau bukan dukung Palestina ya dukung Israel. Tetapi kalau seorang mukmin ya dia akan menjalankan, dia akan mendamaikan keduanya ini dengan caranya yang ya tentu dia harus lebih paham tentang urusan politik negara. Dia tahu siapa yang tertindas, dia tahu siapa yang menindas, siapa yang punya hak, siapa yang diambil haknya. Ya. Dengan catatan bahwa ya ini semua adalah saudaranya. Dia tidak akan masuk kepada salah satu kelompok untuk menyerang kelompok lain. Itu seorang mukmin. Jadi bukan pertanyaannya, bukan apa yang harus kita lakukan, tetapi ya jawaban mimha itu adalah lihat diri kita, di posisi mana kita sekarang. Kalau kita berada di posisi saya dukung Palestina itu benar, kalau saya benar itu Anda itu benar. Kenapa? Anda belum mencapai derajat ini, derajat mukmin. Demikian pula orang-orang yang memposisikan dirinya sebagai pendukung Israel, dia benar juga karena belum dapat ini. Akhirnya yang terjadi adalah peperangan antara pendukung Palestina lawan pendukung Israel. Mereka ini bertengkar terus ini. Dan itu kebenarannya. Kenapa? Karena untuk mencapai mukmin itu tidak gampang. Ya, jadi jangan paksakan diri menganggap diri sebagai seorang mukmin sementara terhadap masalah ini kita masih berpihak pada salah satunya. Ya, berat ya. Makanya tidak bisa paksakan diri kita untuk menjadi mukmin. Itulah bahasanya la ikraha fid din. Untuk bisa kembali ad-din itu tidak ada paksaan. Tetapi kita harus olah diri kita pelan-pelan ya, pelan-pelan dengan secara halus, dengan cara lemah lembut. Keluarlah dari kekafiran kita untuk menjadi mu'alaf, lalu kemudian bergeraklah untuk kembali kepada fitrah. Nanti sampai mencapai fitrah ini, aku adalah ruh, baru bisa kita lihat bahwa seluruh manusia itu berasal dari satu diri, maka seluruh manusia adalah diri kita sendiri, atau seluruh manusia adalah saudara kita. Kalau seluruh manusia adalah saudara kita, itu namanya mukmin. Tapi kalau seluruh manusia adalah satu diri dengan diriku, maka itu disebut dengan Islam atau Muslim. Ya. Jadi kalau Muslim, seluruh manusia satu diri dengan diriku. Kalau mukmin, seluruh manusia adalah saudaraku. Di atas mukmin atau ruh tingkatan apa namanya? Jadi ruh ini diperankan oleh Isa ya. Ruh ini diperankan oleh Isa, fitrahnya manusia ya. Ilmu kasih ya. Sedangkan di atas itu diperankan oleh Muhammad, ilmu akhlak ya. Dia akhlakul karimah ya. Ini namanya keadaan kita dalam kondisi tidak dapat disebut sebagai sesuatu atau disebut sebagai sir atau rahasia. Ini rahasianya manusia, ini ruhnya ya. Jadi fitrahnya manusia itu diceritakan melalui kisah Nabi Isa. Sedangkan rahasia kediriannya manusia diceritakan melalui kisahnya Nabi Muhammad. Ya, inilah yang memegang akhlakul karimah. Kalau Muhammad itu ya dia melakukan kebaikan tanpa pandang bulu. Ya. Dia tidak melihat Yahudi, Nasrani atau apa, yang jelas ya namanya manusia pasti dia perlakukan sebagai manusia. Bahkan ketika ada orang yang kata sahabat, ada seorang Yahudi yang meninggal lewat, ya Muhammad berdiri memberi penghormatan. Ya, jadi sebenarnya itu Muhammad tidak pernah menggolongkan manusia menjadi Yahudi, Nasrani, itu tidak pernah. Ya, dia hanya menyebutkan ciri-cirinya.
Ya, sedangkan yang menunjuk seseorang sebagai Yahudi atau Nasrani adalah ya orang-orang yang belum mengerti pada saat itu, sehingga menunjuk orang. Padahal Yahudi Nasrani sebenarnya sejatinya ya bisa terjadi dalam diri kita masing-masing. Ya, Nabi Isa sederajat malaikat atau Nabi Haidir ya. Kalau kita sebut dengan Nabi Haidir, ini Nabi pengantar ini. Haidir itu pengantar dari ajarannya Musa kepada ajarannya Isa. Kalau ajarannya Musa ajaran hukum, aturan-aturan, ya. Ajarannya Musa ajarannya hukum. Ajarannya Isa ajarannya hikmah. Ya, kalau hukum tertulis misalnya, ya jangan pukul orang itu. Nah, itu hukum. Tapi kalau masuk kepada hikmah, dia tidak akan berani memukul meskipun tidak ada larangan, ya. Meskipun tidak ada larangan, dia tidak akan pukul orang. Paham maksudnya ya? Ini adalah tingkatan kesadaran dari diri kita. Ada kesadarannya Musa, ada kesadarannya Isa. Kesadarannya Musa taat kepada hukum karena hukum itu tertulis, tapi kesadarannya Isa tanpa hukum pun dia melakukan hal yang sama. Jadi kehadirannya Isa bukan berarti dia menghilangkan hukum, ya. Hukum itu tetap ada, tetapi bagi Isa tidak terpengaruh aturan, ya. Tidak perlu ditulis di sana dilarang membuang sampah, tidak perlu dia. Kalau di dalam dirinya itu sudah dikuasai oleh Isa, ya, atau ruh atau hakikat diri atau kembali kepada fitrah. Ya, tidak perlu ada larangan dilarang buang sampah di situ, tidak perlu karena apa? Dia tahu bahwa di tempat itu bukan tempat buang sampah. Ya, berbeda dengan orang yang ya masih bergejolak wilayahnya Musa. Ya, kalau tidak ada tulisan di situ ya dia buang sampah di tempat itu. Dia belum tahu bahwa sebenarnya di sini tidak cocok untuk buang sampah. Ini bisa menimbulkan kemacetan atau penyakit. Ya. Itu tidak mengerti ya. Karena tingkat kesadaran kita. Jadi Haidir tugasnya mengantar dari wilayah Musa kepada wilayah Isa. Makanya ketika Musa bertemu Haidir, ya seluruh hukum-hukum Musa tidak berlaku bagi Haidir. Oke ya, gitu ya. Hukum hikmah menuju akhlak, ya betul. Pada ujungnya itu adalah akhlakul karimah. Jadi itulah kehadirannya Muhammad, ya. Jadi sebelum Muhammad datang diturunkan dulu nabi-nabi yang akan mendukung kedatangannya Muhammad. Oke, kita baca surat 3 ayat 81. Ini perhatikan kawan-kawan, ya, hubungannya antara nabi-nabi sebelumnya dengan kedatangannya Muhammad. Supaya kita paham bahwa ajarannya Isa, ajarannya Muhammad, ajarannya Musa, ajarannya Muhammad, ajaran Ibrahim, ajarannya Muhammad. Al-Imran ayat 81. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Ya, demikianlah sebelum Muhammad datang diutus dulu nabi-nabi yang lain. Tetapi nabi-nabi yang lain itu kedatangannya di muka bumi untuk membawa misinya Muhammad. Ya, apa misinya Muhammad? Menyempurnakan akhlaknya manusia, mengangkat sifat-sifat kebaikan yang ada dalam diri manusia. Ya, itulah yang disebut dengan ajaran Islam, mengangkat sifat-sifat kebaikan yang ada pada diri manusia. Kenapa perlu diangkat? Karena fitrahnya tadi manusia sudah masuk ke dalam jasad dan dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga yang muncul pada diri manusia itu adalah sifat-sifat kebinatangan, ya, sifat-sifat binatang, di mana yang kuat menindas yang lemah, yang pintar memperbodoh-bodohi yang bodoh. Bisa kayak yang bodoh diperbodoh-bodohi. Ya, itu sifat-sifat binatang, ya. Ya. Jadi ajaran yang mengangkat sifat-sifat kebaikan inilah ajaran Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa semua mengajarkan Islam. Artinya mengangkat sifat-sifat kebaikan dalam diri manusia supaya bisa dinyatakan di depan di muka bumi ini. Itu yang disebut dengan akhlakul karimah. Gitu ya, kawan-kawan sekalian. Jadi seorang muslim dipastikan ya, melakukan perbuatan
kebaikan ya. Jadi boleh naik satu-satu tapi ya naik tapi satu-satu. Mossad. Oke, silakan Oke, Bang. Pak Mossad. Iya, mau tanya Bang. Ini mau tanya apa? Tadi Bang bilang ajaran untuk menyempurnakan gitu Bang. Saya senang kalau menjadi edukasi gitu Bang. Tapi saya lihat secara general saudaraku di Muslim itu terlalu sensitif ya. Kalau apa namanya? Ini bahasanya nggak usah ilmiah dulu Bang. Maksudnya setiap harinya terlalu sensitif. Ya. Gimana caranya Bang biar mereka, saya maksudnya seperti Bapak, kita lihat dewasa ya, kita punya PD kalau memang firman ya kan. Masa itu kita penampilan atau bahasanya tuh nggak usah baperan lah. Kebenaran benar kalau memang soalnya iya benar Bang, kayak seperti aku tahu kayak baginda Muhammad Rasulullah kalau ada diturunkan firman Allah kan ada hal yang memang tujuannya baik, maksudnya baik tapi ada hal negatif pun muncul kan. Di ayat itu kan selalu dicatat ya. Artinya kan nggak usah baperan. Iya, termasuk di Kristen pun. Jadi kalau kasih edukasi itu maksud saya begitulah biar dipahami semua orang gitu. Kan itu kan pilihan imam, kalau mana yang benar kan bisa dipilih setiap orang kan. Dari Muslim mau mualaf ke dari Islam Kristen mau mualaf ke Kristen mau mualaf ke Muslim boleh gitu kan. Yang penting cara ini mendedukasinya tuh dengan PD yang dengan kebenaran lah, dengan jujur maksudnya Bang. Itu Bang. Bang, sorry Bang, mas aku gini, di Alkitab mungkin kalau di Alkitab kan mungkin Bang seluruh buka dari A sampai Z selalu terbuka. Mungkin hanya di kitab termasuk Quran kan mungkin tafsirnya itu kita kurang dapat karena mungkin butuh ilmu juga Bang ya, mungkin begitu. Begitu Bang. Itu aja sih Bang. Ya, makasih mungkin bisa masukannya. Silakan. Ya, jadi pada saat manusia diciptakan tadi, ketika dari fitrahnya itu, dari nilai-nilai kebaikannya yang ada pada dirinya itu masuk ke dalam jasad, ini jasad itu dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga sifat-sifat kebaikan tadi tidak permukaan. Ya, lalu kemudian diajarkanlah menurut ajaran para nabi, bagaimana caranya supaya sifat-sifat kebaikan itu terangkat. Tetapi, pada prinsipnya, ketika manusia dikuasai oleh hawa nafsu, dia masih berkeinginan untuk berada pada kelompok-kelompok, membagi dirinya menjadi beberapa kelompok. Inilah yang menjadikan sifat kebaikan itu menjadi terbatas pada kelompok. Nah, padahal di ajaran Al-Quran maupun ajaran nabi-nabi sebelumnya, ya manusia itu bagaimana diupayakan supaya disatukan. Jadi disatukan inilah yang disebut dengan dimualafkan atau dialifkan. Jadi tidak semua manusia itu jika dia menerima petunjuk dibahasakan bahwa ya dia sudah benar pada jalannya belum, sebelum dia memualafkan dirinya, sebelum dia mengalifkan dirinya, sebelum dia menganggap semua manusia itu adalah saudaranya, itu belum mualaf. Ya, meskipun secara identitas, secara KTP dia anggap dirinya saya Muslim atau saya ini pengikut Yesus, meskipun dia mengaku dirinya begitu, tapi belum tentu babit dia betul-betul pengikut Yesus, dia betul-betul seorang Muslim. Ya, secara identitas dia dirinya seperti itu, tetapi agama itu adalah mengangkat akhlak, bukan memasang identitas. Iya, harusnya jadi, kan. Ya, meskipun itu tanpa identitas, misalnya, katakanlah, saya ini seorang ateis, atau saya ini penyembah matahari, tetapi ketika akhlaknya yang muncul itu adalah akhlak kebaikan, sejatinya dia pengikut Muhammad atau pengikut Yesus. Iya. Seperti itu. Iya, ini bukan pengakuan tadi, Pak. Iya, benar. Ya. Ini benar, saya senang Bang. Kalau ini kan saya memang Kristen, tapi kita senang dengan ya membangun lah. Kritiknya apa istilahnya? Bernarasi membangun Bang, maksudnya gitu Bang. Jadi bukan saya membangun itu artinya saya hal yang baik saya terima ya dari Bang gitu kan. Kita butuh ya seperti Bang ada ilmu kita. Ini semua sekarang Bang, jujur ya, survei sekarang banyak yang ikuti istilah mau Kristen mau Muslim di komal-komal lain itu banyak yang udah slow karena memang bawaannya narasi negatif, bosan orang capek tiap hari. Tapi kalau dibawa iya Bang, kalau dibawa ilmu yang ada ilmunya orang pasti ikuti, ada akan follow, dia akan up terus. Benar Bang. Kalau negatif memang coba dulu kan komal-komal antara Kristen pasti Muslim masuk atau antara Muslim Kristen masuk. Sekarang dua-duanya hambar ke kiri, nggak bisa, hanya numpuk Muslim sama Muslim, Kristen sama Kristen, nggak bisa masuk. Hanya tujuannya gitu, benar. Kalau ini bisa multifungsi kan, multi guest, ya, artinya semua orang bisa masuk. Ya itulah Bang.
Itu aja Bang, saya rasa Ya, mungkin karena dengan jumlah penduduk banyak, mungkin Bang saya harap bukan tujuannya hanya benar kalau untuk membangun hal apa, melakukan hal yang mulia, banyak orang, banyak support, ada yang support ini support dengan segala sesuatu, dengan apapun, dengan tujuan yang penting nilainya baik, halal ya. Hal yang mulia pasti baik lah, itu ya, aja sih Bang. Nah, saya ya. support selalu Bang kalau Betul, dengan betul. begini, saya selalu iya. Saya salam toleransi Bang, saya senang, terima kasih Bang. Iya, senang Bang. Oke. Iya Bang. Bang, Ya, ya, Pak. terima kasih. Ya, ya, Assalamualaikum. ya. Saya ikut lagi Bang, saya Oke. kerja soalnya. Iya. Waalaikumsalam. Nggih, matur Oke suwun ya. Bang. Jadi sebelum saya naikkan, memang Siap. sengaja, Oke. ya, ini saya sengaja naikkan satu-satu supaya terjadi pertengkaran di atas ini, karena pernah saya naikkan banyak, ujung-ujungnya bertengkar. Wah, masya Allah, Oke, tidak oke. bisa saya tangani. Jadi Siap. satu-satu Bang ya, supaya selesai. Silakan. Ya, silakan Siap terus Bang, supaya. matur suwun. Terima Tadi kasih, sebelum saya matur suwun. naikkan, masih ada tadi pertanyaan. Oke, Oke, Mas. masih ada tadi pertanyaan. Kenapa harus ada dari Bang Dery? Kenapa harus ada surga dan neraka? Ya, jadi perhatikan bahwa ya ketika kita diturunkan ke dunia, ya mau tidak mau kita harus masuk ke dalam wilayah jasad kita ini, masuk wilayah jasad yang di dalamnya dikuasai oleh hawa nafsu, ya, dikuasai oleh hawa nafsu. Kita diperintah untuk kembali kepada fitrah. Fitrah itu sumber-sumber kebaikan yang ada dalam diri kita, kembali ke sana. Ya. Tetapi tidak semua nanti akan mengikuti petunjuk ini. Ya, semua akan ada orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya dibanding dengan mengikuti fitrah. Misalkan karena didukung oleh kekuatannya atau didukung oleh kepintarannya misalnya, lalu kemudian ya, kepintaran ini mengikuti hawa nafsu, sehingga yang terjadi adalah menindas orang atau memperbodohi orang lain dan sebagainya. Dan itu harus ada, itu namanya hukum, ya. Harus ada surga, harus ada neraka sebagai keadilan dari Tuhan. Tetapi sejatinya adalah ketika kita masuk ke neraka, misalkan kalau kita masuk ke neraka, sejatinya itu bukan Allah yang memasukkan kita ke neraka, tetapi itu pilihan kita, ya. Pilihan kita karena mencelakai diri kita sendiri. Dengan cara apa mencelakai diri? Dengan mencelakai orang lain, ya. Kalau kita mencelakai orang lain, berarti pilihan kita itu adalah kecelakaan. Ya. Kalau kita memberi manfaat kepada orang lain, berarti pilihan kita adalah kenikmatan untuk akhirat. Jadi surga dan neraka yang kedepannya ini sekarang tergantung pilihan kita. Apa yang akan kita lakukan di muka bumi ini? Kalau kita mengikuti hawa nafsu, ya berarti jelas pilihan kita adalah penderitaan atau neraka. Tapi kalau petunjuk dari Allah, berarti ya pilihan kita adalah kebaikan. Kalau tetangga mungkin ya seperti Bapak tadi pasti sebutannya itu adalah free will, ya. Boleh menentukan pilihan, oke ya. Ini ada ini ikhlasnya di mana? Ini maksudnya apa? Yang mana? Ini ada pertanyaan, ikhlasnya di mana? Dari Dery, ikhlasnya di mana dong? Ikhlasnya, Ya, kata ikhlas itu kan nanti muncul ada tugas khalifah yang kita kerja ya. Ada tugas dari Allah yang dibebankan kepada kita ya untuk dinyatakan di muka bumi ini, namanya adalah menyatakan asma-asma Allah, menyatakan nama-nama baiknya Allah. Ya. Antara orang yang berkemampuan lebih dengan orang yang berkemampuan kurang, ketika menyatakan asma Allah, di mata Allah itu nilainya sama. Kenapa? Karena dua-duanya adalah perbuatan Allah. Yang membedakan itu adalah ikhlasnya. Ya, ikhlas. Ya, siapa yang lebih ikhlas di antara mereka ini? Kalau dia ikhlas, berarti semata-mata perbuatannya lillahi ta'ala, itu ikhlas. Ya. Tetapi kalau yang tidak ikhlas, ya di balik perbuatannya itu ada keinginan untuk mendapatkan pujian misalnya, supaya bisa disebut sebagai pahlawan, bisa disebut sebagai dermawan, ya, atau disebut sebagai orang baik, tujuannya adalah mendapatkan pujian-pujian dunia. Nah, itu tidak ikhlas dalam hal menyatakan asma-asma Allah, menolong, memperbaiki, mengatur, membuat dan sebagainya. Ya, lalu kemudian ikut hawa nafsu di situ, keinginan supaya bisa dipuji, dianggap sebagai yang paling berjasa misalnya, maka itu tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu ketika kita melaksanakan tugas kita menyatakan asma-asma Allah di muka bumi ini. Itu ya. Sambungannya pertanyaannya Dery ini, jadi surga itu berlaku di akhirat atau di bumi?
Kalau di bumi itu contoh, semua yang ada di bumi ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Apa yang nyata hanya contoh, ya. Kalau kita rasakan di bumi ini dulu kita daripada penyakit kita rasakan enak, itu contoh. Ya, tetapi ini keberadaannya hanya sebentar karena wilayah dunia. Ya, wilayah dunia. Ada nanti kenikmatan di akhirat yang ketika jasad kita itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, itu baru artinya kita. Ciri bahwa menjadikan sholat kita berhasil itu gimana? Apakah ada sensasi pas mirat itu naik? Ciri bahwa sholat kita itu berhasil. Jadi kalau cirinya tadi saya mulai dari cirinya mukmin. Kalau kita mencapai mukmin, ya kita akan melihat seluruh manusia itu adalah sebagai saudara kita. Jadi kalau masih ada di dalam diri kita itu permusuhan dengan orang lain, berarti derajat mukmin ini kita belum capai. Ya, kita belum capai mukmin. Kita masih berada pada wilayah bergejolak, ya, wilayah gejolak, wilayahnya Musa. Nah, sedangkan bagaimana kalau salat kita tercapai? Ya, salah satunya itu tadi mencapai wilayah mukmin. Ya, lalu kemudian yang tertinggi itu adalah ketika akhlak, ya. Pencapaian dari salat itu adalah akhlak. Akhlak itu ketika tercegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu artinya perbuatan-perbuatan buruk sudah terhindar, tidak ada lagi kata-kata kotor, tidak ada lagi ya menyinggung perasaan orang lain, ya, tidak lagi perbuatan menyakiti orang lain. Nah, itu perbuatan keji. Sedangkan yang perbuatan mungkar ini ya ini harus kita lihat betul, ya. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, masih ada keinginan di dalam diri kita untuk dipuji, itu kemungkaran. Ya. Masih ada keinginan untuk dipuji, itu kita ingkar kepada ya pelaku kebaikan itu. Jadi salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, oke. Ya, kalau itu belum tercapai yang kita lakukan, dirikan salat. Dirikan salat supaya ingat kepada Allah. Nanti ketika ingat kepada Allah maka salat. Jadi bedakan antara dirikan salat dengan salat. Dirikan sholat untuk mengingat kepada Allah. Nah, ketika ingat kepada Allah, diperintahkan untuk sholat. Wa dzakara asma rabbika fasholla. Ya. Itu ya, kawan-kawan. Ya, siapa lagi yang belum terjawab pertanyaannya, chatting ulang ya. Yang belum terjawab karena banyak terlewat. Jadi misalnya, kalau kita mendirikan sholat, kalau akhlak kita baik, berarti itu kita sedang naik. Ya. Jadi, belum tentu kita melakukan perbuatan baik berarti posisi kita naik. Kecuali setelah terjadinya perbuatan kebaikan itu tidak ada kemungkaran, kita tidak mengakui perbuatan baik itu, berarti kita sudah naik, sudah berserah diri kepada Allah. Ceritanya kita mencapai penyerahan diri. Ya, kalau kita serahkan diri kepada Allah, maka seluruh perbuatan baik itu tidak ada satupun yang kita akui sebagai perbuatan kita. Ya, kalau kita masih mengakui, berarti kita belum berserah diri. Ya. Kalau kita belum berserah diri, berarti masih kafir. Kalau kita masih kafir, berarti belum sholat. Ya, karena yang membedakan antara seorang kafir dan seorang mukmin itu adalah sholatnya, ya, gitu ya. Ya, untuk bisa murtad itu yang selama ini kita pahami, murtad, orang sudah menggunakan kata-kata murtad ini diartikan dengan bahasa keluar, sehingga ya murtad ini akhirnya menjadi ngambang pemaknaannya. Kata murtad itu maksudnya kalau kita awalnya mualaf, kita sudah anggap diri manusia ini semuanya adalah bersaudara, lalu tiba-tiba akibat satu dan lain hal kita membenci seseorang karena kebodohannya misalnya, atau karena kenakalannya, kezalimannya dan sebagainya, kita membenci dia, itu namanya murtad lagi, ya, kita kembali lagi murtad. Jadi murtad dan mualaf hampir dikatakan tiap detik, tiap hari sampai mencapai mukmin. Ya, sampai mencapai. Kalau mencapai mukmin ya insya Allah tidak ada lagi permusuhan dengan orang lain. Bukan berarti KTP Islam pindah ke Kristen, bukan itu yang maksud. Itu persoalan identitas belum, ya, karena di akhirat tidak diperiksa KTP orang. Ya. Ya. Oke. Dan lagi pertanyaan? Pertanyaan tadi juga. Ustaz, kalau orang ikut ritual agama orang lain itu punya apa? Yang diajarkan oleh Muhammad, Nabi kita Muhammad bin Abdullah ini, yang diajarkan oleh beliau itu menghimpun seluruh ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, ya, menghimpun seluruh ajaran Nabi sebelumnya, ya. Kalau diperumpamakan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya itu seperti kita masuk sekolah dasar atau masuk SMP atau masuk SMA, ya,
sekolahnya seperti itu. Begitu datang Muhammad itu mengantar kita kepada perguruan tinggi, ya. Sekolahnya Muhammad itu ajarannya tinggi karena untuk mencapai akhlakul karimah ternyata diajarkan melalui metode sholat. Ya. Kalau di ajaran yang lain mungkin metode diyakinkan orang tentang kebenaran, disemprot dengan ilmu, ditakut-takuti atau di apa. Wallahu alam. Yang jelasnya ajaran yang paling bagus yang diajarkan Muhammad untuk mengangkat akhlak pada diri kita itu adalah mendirikan sholat. Ya. Tapi harus satu paket, baca kitabmu, dirikan sholat, tunaikan zakat. Nanti kita akan dapatkan puasa dan kita akan dapatkan haji. Ya, seperti itu sederhana. Yang paling penting kita lakukan sekarang itu adalah ya laksanakan tugas khalifah. Ya, tugas kekhalifahan kita itu penting. Melaksanakan ini kemampuan yang ada pada jasad kita sekarang selagi kita masih sehat, masih mampu, masih kuat, beri manfaat, ya. Mulai dari yang ada di sekitar kita, di rumah kita, kepada istri kalau suami, kepada suami kalau istri, kepada anak, kepada orang tua kita, kepada rumah kita, kepada hewan peliharaan di sekitar kita, ya. Kita beri makan kucing, kita siram bunga dan sebagainya. Yang penting ini bermanfaat, ya. Jangan jasad kita dibiarkan pasif sampai suatu ketika tidak bisa berguna lagi, ya. Ya, telinga sudah tuli, mata sudah mulai rabun, ya. Kemudian badan sudah mulai lemah, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Itu sudah selesai, masa pakainya habis, ya, tinggal tunggu pulang. Tapi selagi masih bisa dimanfaatkan, gunakan. Karena ini setiap kali kita gunakan dalam bentuk kebaikan, kemudian kita tidak ada keingkaran di dalamnya, kita tidak akui itu sebagai kebaikan kita, itu jasad kita akan diganti dengan yang lebih baik daripada yang sekarang, ya. Lebih baik dalam artian, ya, sekarang ini jasad kita terikat oleh ruang dan waktu, ya ini akan dimakan oleh waktu, dimakan oleh usia, dari muda menjadi tua akan habis pada akhirnya, sedangkan jasad pengganti itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Makanya, kapan kita masuk pada jasad pengganti yang rusak, itu dibahasakan masuk neraka, kekal di dalamnya. Tapi kalau masuk ke dalam jasad pengganti yang sempurna, itu artinya kita masuk ke dalam surga, kekal di dalamnya. Gitu ya, karena tidak terikat lagi oleh ruang dan waktu.